Yang masih hidup angkat tangan. Bilang kanan kirimu, puji Tuhan kamu masih hidup. Ayo. Serius. Why saya mau bilang begitu? Karena bulan Maret kami ngubur 6 orang, bulan April 12 teman saya meninggal, bulan Juni cuma 3. Kemarin saya baru dapat ada seorang ibu rohani dan anaknya meninggal karena kecelakaan di Subang. Saya percaya waktu itu singkat. Kalau kita nggak main-main, kalau kita tidak peduli dengan waktu, kita akan menghabiskan waktu menjadi orang yang tidak berguna. Saya berdoa supaya keluarga-keluarga, jemaat dan hamba-hamba Tuhan di tempat ini berguna bagi kemuliaan Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Terima kasih Om buat kesempatannya, dan juga terima kasih saya ada kenal wajah-wajah yang tidak asing lagi. Ada Ibu Vera, biasa ngisi di tempat kami. Ya betul, saya dari GPDI Kingdom of God. Kemarin baru merayakan 4 tahun saya menjadi gembala di Surabaya. Saya baru merintis dan saya percaya saya sudah menikah, sudah punya anak 2. Jadi tolong yang single jangan ganggu saya lagi. Bilang kanan kirimu, dia sudah bahagia. Jadi tolong jangan diganggu lagi. Amin. Dan saya dikasih tema tentang sebuah tema tahunan, tapi saya akan mix karena saya mendapat sesuatu dari Tuhan. Saya akan bicara tentang fondasi kekristenan yang tepat sebenarnya. Karena banyak orang yang bicara dari segi yang tidak kelihatan, iman, firman, dan roh. Iman dan roh tidak akan saya bicarakan. Kenapa? Karena kita sudah banyak tahu. Saya mau bicara dari sesuatu yang hidup. Sebab begini, fondasi dan keteladanan harus kelihatan. Katakan amin. Kita banyak bicara tentang Tuhan, tapi kalau tidak kelihatan Yesus kita, ngapain? Hari ini kita akan belajar sama-sama. Tidak bermaksud untuk mengajar, tapi saya percaya setengah jam ini Anda akan diberkati Tuhan, dan benar-benar Anda pulang akan mengalami pemulihan yang luar biasa. Dan yang siap untuk itu, tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Tepuk tangan yang terbaik. Oke, hari ini saya akan bicara tentang 3 fondasi. Karena ini penting banget. Banyak orang gagal. Pak, bagaimana sih hidup saya? Kok saya nggak pernah melihat sebuah kemajuan? Loh, hidup saya kok nggak diberkati? Hidup saya kok nggak ada progresifnya? Bahkan saya berdoa Pak, every time, anytime saya berdoa, kok saya nggak alami Tuhan? Dan ada yang salah dengan kita. Dan hari ini kita akan belajar sama-sama. Coba buka dalam 1 Samuel 2 ayat yang ke-30. 1 Samuel 2 ayat yang ke-30. Ini basic bagi orang-orang percaya. Dan ini 3 hal kita harus miliki. Bilang amin. Oke, yang pertama, menghormati atau honor God. Ini yang paling sulit. Karena percaya atau tidak, banyak orang bilang cinta Tuhan, tapi justru waktu pulang kelihatan hidupnya tidak cinta Tuhan. Bisa saja kita cinta Tuhan hanya di dalam gereja. Coba tengok kanan kirimu, bilang semoga bukan kau. Oh iya, kita akan belajar sama-sama. Ayo kita buka, belajar. Ayo 1 Samuel 2 ayat yang ke-30. Saya akan bacakan. Sebab itu, demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya aku telah berjanji. Kalau Tuhan berjanji, Tuhan batalkan nggak kira-kira? Enggak. Kalau Tuhan bilang iya, pasti dia tepati. Cuma kita yang suka janji, tapi suka ingkar janji. Betul? Betul? Oh iya Pak, nanti saya jemput ya. Iya, siap. Pas waktu hari H, oh Pak, tiba-tiba anakku sakit. Wah, kita suka batalkan janji. Bahkan kita suka apa? Mengcancel, mengganti semua schedule yang ada. Makanya manusia tidak bisa dipegang janjinya. Hanya Tuhan yang bisa dipegang janjinya. Katakan amin. Nah ayo kita lihat. Terus, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang, demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku. Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Tuhan bilang apa? Jauhlah hal itu daripadaku. Percaya atau tidak, perjanjian bisa dibatalkan, tapi kasih dan kesetiaan Allah tidak akan pernah bisa dibatalkan. Amin. Kayak misalnya begini, saya buat perjanjian dengan Om, kita buat perjanjian. Kalau saya melanggar janji, maka semua fasilitas daripada GPDI Elohim akan dicabut. Betul apa betul? Kita masuk asuransi aja, agent asuransi lah, contoh misalnya. Tiba-tiba kita masuk jadi double agent, kita melanggar sebuah perjanjian, maka percaya fasilitas daripada kedua perusahaan akan dicabut. Orang yang melanggar perjanjian, maka percaya perjanjian itu pasti dibatalkan. Nah, makanya kenapa hidup kita tidak pernah bisa diberkati, karena kita lupa bagaimana cara menghormati Tuhan. Oh iya, hari ini pertanyaannya, masih menghormati Tuhan nggak? Orang bisa kelihatan dalam gereja nangis-nangis,
Bilang kanan kirimu, air mata buaya. Kita bisa bohong-bohong sama-sama Tuhan. Saya mencintai Tuhan. Dalam gereja kita nangis-nangis, tapi pulang, apakah hidupmu benar-benar mempermuliakan Tuhan, menghormati Tuhan? Bukan saya siap gerak, tapi bagaimana ketika saya pulang, hidup saya boleh menjadi berkat buat istri saya. Istri saya tidak sakit hati, suami saya tidak mungkin tidak stroke gara-gara istri suka marah-marah. Bayangkan, Pak, sini Pak, sini contoh sini, karena dia yang maju tadi depan, puji Tuhan. Siapa namanya, brother? Aldi. Oh, bayangkan nih, brother Aldi sudah menikah belum? Wah, istrimu di mana nih? Bayangkan nih, baru pulang kerja, orang capek, habis melayani Tuhan, tiba-tiba pulang. Di sini tidak ada, amin. Di sana sini apa aja, haleluya. Bayangkan, tapi di dalam gereja kelakuannya paling rohani, nangis-nangis. Apakah saya sudah menghormati Tuhan? No. Makanya orang suka banyak bohong sandiwara di dalam gereja, kecuali GPDI Elohim Sidoarjo, amin, haleluya. Karena gak ada yang ngaku mungkin. Bayangkan, Aldi pulang dengan semangat, ingin mendapatkan cinta dari istrinya, tapi waktu pulang bukan cinta yang didapatkan, tapi marah-marah. Saya mau bilang, orang kalau kelakuan gini, dia ini penipu. Karena saya mencintai dia, saya menghormati pernikahan yang diteguhkan, maka hidup saya, sikap saya harus menghormati dia apa adanya. Katakan amin. Kalau saya bilang saya menghormati Tuhan, maka ketika saya keluar, hidup saya tidak akan menjadi penipu, pembohong. Saya nggak akan cari untung, saya akan tulus, saya akan murni melayani Allah. Kenapa? Saya menghormati perjanjian yang dari awal Allah sudah berikan kepada saya. Hiduplah benar di hadapanku. Amin. Nah, bayangkan ketika dia pulang dengan sebuah cinta, tiba-tiba kita responnya salah, maka percaya pernikahan gak akan pernah bisa bertahan. Makanya kekristenan kita suka goyah. Kenapa? Karena kita lupa cara bagaimana menghormati Tuhan kita. Bilang kanan kirimu, masih menghormati gak? Bayangkan kalau dia pulang, Papa, oh na dance with me. Bayangkan, pijit. Senang gak, Pak? Wah, senang banget. Pak, Papa ada kopi nih, Pak. Aku udah buatin kopi, Pak. Percaya, ini Aldi kaget. Kerasukan apa dia kira-kira? Tapi percaya, kita nggak usah marah-marah untuk dapatkan berkat dia. Tapi kenapa? Karena sebuah rasa hormat kepada suami. Maka ketika dia pulang, Mama ini ada berkat, saya baru dapat 50 juta, habiskan aja di Pakuwon Mall. Beli Chanel, LV, Gucci, habisin semuanya. Nggak perlu maksa orang untuk kasih berkat. Sikapmu yang menghormati akan membuat suamimu memberkatimu. Sikapmu yang menghormati Tuhan akan membuat Tuhan memberkati hidupmu, pernikahanmu, keluargamu, bahkan pelayananmu. Katakan amin. Silakan duduk, Om. Bilang kanan kirimu, dengar baik-baik. Amin. Kita nggak bisa larang situasi orang untuk menghancurkan kita. Orang akan benci kita, orang akan mencoba menghancurkan pelayananmu, orang akan mencoba menggoyangkan Tuhan di dalammu. Tapi kita juga punya keputusan untuk tetap menghormati Tuhan. Bagaimana kita tetap menjadi berkat waktu kita diperlakukan tidak adil oleh siapapun. Mau tetap jadi berkat? Tepuk tangan buat Tuhan. Bilang kanan kirimu, menghormati. Kedua, yang penting sekali, yang seringkali dan menjadi tema daripada gereja ini, firman harus ada. Katakan firman. Mazmur 119 ayat 105. Waktu saya cuma 3 jam, kata Pak Gembala. Yang mau dengar firman 3 jam angkat tangan. GPD Elohim ini malas-malas dengar firman, Om. Cuma 1 orang yang angkat tangan dari ribuan orang ini. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Kalau gitu ya sudah tidak mau dengar firman ya, 25 menit lagi selesai. Puji Tuhan. Oke, kita buka dalam Mazmur 119 ayat 105. Buka, ayo baca sama-sama. Ini sudah hafal pasti semuanya. 2, 3. Firmanmu itu, baca 2, 3. Firmanmu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Firman pelita bagi kaki bicara tentang regel. Regel itu Ibrani. Perhatikan baik-baik. Apa itu regel? Regel itu begini, kemampuan untuk bertahan sampai akhir. Yang bisa buat Anda bertahan sampai akhir cuma firman. Katakan amin.
Yang bisa rubah Anda cuma firman. 2 Timotius 3 bilang apa? Firman itu memulihkan, mengampuni kesalahan, memperbaiki kelakuan. Saya nggak bisa rubah saudara, Bapak Gembala Anda nggak bisa rubah Anda, tapi percaya, waktu firman Anda dengar, kekuatan Roh Kudus akan mentransformasikan sebuah perubahan dahsyat, sehingga engkau pulang, engkau akan mengalami sebuah pemulihan. Amin. Hanya firman yang bisa mengubah seseorang. Katakan amin. Nah, pertanyaannya, kenapa penting sekali firman? Karena dia bikin kita kekuatan untuk bertahan. Bahkan dalam Efesus bilang apa? Firman, endinamo, memperkuat kita setiap hari, semakin hari semakin kuat. Sampai bukan saja bertahan, tetapi kita akan menang atas keadaan. Katakan amin. Makanya orang kalau berdiri di dalam firman, saya nggak pernah melihat sebuah kekalahan datang. Hari ini kita bisa ada dalam titik yang lemah, tapi percaya, orang yang berpegang pada firman, dia akan melewatinya dengan sebuah kemenangan yang dahsyat. Amin. Kami belajar untuk melayani Tuhan. Kami masuk Surabaya dengan modal iman, Pak. Semua dengan iman memang tentunya. Tapi kami datang dengan cukup unik. Saya ini misionari, penginjil yang nggak punya hati jadi gembala pada waktu itu, Om. Tiba-tiba Tuhan suruh saya di 2018, saya lagi berdoa di Kakas Langowan, Kakas Tontimomor, Manado. Di akhir tahun, saya dilawat Roh Kudus. Saya dengar suara jelas, pergi ke Surabaya. Tempat di mana api Pantekostaku mulai, akan kukembalikan di sana dan engkau akan melihat sebuah kebangunan yang luar biasa. Sebagai orang awam saya hanya manut aja, yes sir, datang. Tahu nggak? Iman saya apa? Saya melangkah tanpa uang. Saya bawa istri dan anak cuma uang 100.000. Bayangkan, can you imagine that? Just only 100,000 rupiah. I go to Surabaya without money, without home, without kepastian. Sampai kami di Juanda Airport. Nunggu setengah jam, Tuhan saya harus ngapain nih, pergi kemana? Nggak tahu, nggak ada direction, karena saya nggak kenal siapa-siapa. Tiba-tiba setengah jam saya tunggu di airport, ada dapat telepon tiba-tiba dari teman saya, Pastor Matthew. Rex, kamu di mana? Saya di Surabaya. Oh, kamu udah datang? Iya. Ada rumah nggak? Nggak ada. Mau tinggal nggak? Mau saya, puji Tuhan. Saya dapatlah penginapan apartemen pertama kali di East Coast Pakuwon City. Bulan 1 Januari, bulan 3, 2 bulan saya nggak ngapa-ngapain. Saya bilang sama Tuhan, cross check lagi panggilan saya. Kalau saya jadi hamba Tuhan tanpa berguna, Tuhan jangan utus saya datang ke Surabaya. Tiba-tiba apa yang terjadi? Tuhan kasih saya berkat. Ada seorang bos batubara kasih saya udang gedenya gini, 1 karton, gede banget. Saya masak 10 ekor, puji Tuhan. Saya makan sendiri. Kolesterol naik, puji Tuhan. Asam urat datang menyerang, haleluya. Mulai kakinya bengkak, jalannya begini sedikit. Oh Tuhan tolong. Tapi tiba-tiba Tuhan bilang begini, ngapain itu berkat begitu banyak kalau kau tidak bagi? Saya tetap keras hati, karena ini udang bagus, saya bilang gitu. Istri saya ngamuk, yang ini berkat Tuhan loh, bagi. Siap bos, kalau istri sudah ngomong jenderal bintang 5, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Dia masalah 10 paket pertama. Apa yang terjadi? 10 paket pertama pelayanan kami bukan khotbah, bukan WL, bukan yang lain. Memberi makan 10 orang miskin di jalanan. 10 paket ini mengubah hidup saya hari ini. Ada 2 kejadian yang mengubah saya. Satu, bapak-bapak kotor tangannya, habis cabut-cabut rumput. Dia lihat berkat itu, langsung dia datang, dia ambil, dia makan tanpa cuci tangan. Dan dia jilat tangan-tangannya yang hitam sampai bersih. Bersih, saya kaget. Dan satu ibu-ibu, ini yang mengubah saya. Nangis oma-oma. Kenapa oma? Maka saya menangis. Why? Pedis. Nggak enak sekali. Nggak pernah makan udang begini besar Tuhan. Makan sambil nangis. Dan tiba-tiba hati saya terketuk. Di mana orang-orang Kristen sekarang? Itu menyambung daripada apa yang saya ngomong. Di mana orang Kristen sekarang? Nggak ada. Tuh, tapi ada. Elohim masih tetap melakukan perbuatan dahsyat. Tepuk tangan dulu buat gembala kalian. Bayangkan itu, ibu-ibu, bapak-bapak. Bayangin, saya ini nggak punya pelayanan, tidak punya pekerjaan. Tiba-tiba Tuhan suruh, apa yang ada padamu mulai. Saya bukan pengusaha, Bu. Saya bukan gembala, nggak ada pemasukan. Saya hanya dapat berkat waktu orang undang saya khotbah. Tapi karena Tuhan taruh itu beban begitu kuat untuk memberi makan orang-orang. Dari sana saya mengambil alih, setiap minggu saya masak 3 kali. Setiap kali khotbah saya potong 50% pendapatan saya. Sorry, saya nggak main 10. Kita aja 10 karena bangga.
pamer, bahkan kadang lupa, pura-pura lupa. Bilang kanan kirimu, jangan pura-pura bodoh. Amin. Hari ini saya nabur buat Tuhan 90%. Kemarin ulang tahun gereja kami yang keempat, 1 bulan istri saya nggak dapat jatah apapun. Saya nabur 100%. Kenapa? Siapa yang bisa bikin kuat saya? Cuma firman. Kalau kita tidak dewasa dalam firman, Anda nggak akan pernah melihat sebuah kemuliaan. Apa yang Tuhan lakukan pada waktu itu? Apakah Tuhan berutang? Tidak. Sebuah persembahan korban yang dilakukan dengan sebuah cinta, membuat sebuah perjanjian antara aku dengan Bapakku. Apa yang terjadi? Ketika COVID datang, hanya 2 bulan sebelum COVID datang, 2 bulan dari apa yang saya buat, Mei, tiba-tiba Tuhan kirim orang kaya dari Ambon. Halo Rex, apa kabar? Iya, puji Tuhan. Kamu mau rumah nggak? Ya mau dong. Kamu mau belikan saya? Iya. Oh ya, cari aja rumah. Saya dapat rumah di Dian Istana dekat Mall Pakuwon, dibelikan cash atas nama Pendeta Rex Winarno. Cuma 2 bulan. Only 2 months. Apa Tuhan tidak bisa memberkati? Dari rumah itu saya nggak berhenti. Saya lebih gila lagi. Kami beri makan 100 orang, 200 orang setiap hari. Apa yang terjadi? Saya nggak punya pengerja, saya masak, saya harus cuci baju, saya harus sapu, saya harus ngepel, saya harus bawa motor, ngantar untuk 200 orang, dan Surabaya panasnya minta ampun. Mimisan setiap hari, saya tetap lakukan. Kenapa? Sebuah rasa hormat dan cinta akan firman yang membuat saya bisa bertahan dalam segala keadaan. Amin. Dan apa yang terjadi? Saya tetap melakukannya. Tahun 2020 COVID menyerang. Semua orang susah, bukan? Betul? Dan percayalah Bapak Ibu, COVID adalah berkat yang terbesar selama saya hidup. Saya nggak pernah melihat saya diberkati Tuhan. Waktu COVID saya melihat itu. 2020 Tuhan kirim orang kaya dari Solo. Saya nggak usah sebut namanya. Tiba-tiba pergi ke rumah kami. Yuk, ini rumah bagus ya, aku beli ya. Ya. Tiba-tiba datang ke rumah. Pak, saya habis beli rumah. Ini rumah kuncinya, Bapak pakai aja. Saya kaget. Are you sure? Ya, pakai aja. Orang kasih berkat kedua di sebelah rumah kami. Dan rumah itu kami namakan Dapur Umum Surabaya. Tepuk tangan buat Tuhan. 2021 COVID datang menyerang lagi, Delta. Semua orang meninggal banyak. Surabaya 200 orang mati tiap hari. Gereja semua lockdown. Maaf, pendeta dan semua orang-orang percaya ngumpet semua, isolasi mandiri. Bilang kanan kiri, jangan pura-pura bodoh. Setiap hari kami lihat orang-orang Kristen meninggal tanpa ada yang kubur. Pendetanya kabur. Saya utus pengerja, saya sudah merintis gereja. Ada pengerja 2. Setiap hari tunggu di kuburan Bapak Cerawat sama Mulyosari untuk menunggu orang Kristen yang mati tidak ada gembalanya. Kami kuburkan secara layak, gratis. Kami bikin fogging gratis di ribuan rumah. Kenapa? Kenapa kami buat? Waktu saya berdoa malam-malam, saya lihat kegelapan begitu dahsyat. Dan sepertinya tidak ada sebuah harapan. Kita lockdown, kita ikutan. Tuhan bicara, garam menjadi berkat di tengah-tengah ketawaran. Terang menerangi sebuah kegelapan. Harusnya waktu COVID, terang Kristusmu harusnya kelihatan. Amin. Di mana kita? Lockdown. Tiba-tiba saya bilang sama Tuhan, saya mau balikan keadaan. Saya nggak mampu, Bu. Tapi firman bilang, balikan keadaan. Sebab ada yang tertulis firman Tuhan. Ketika Hizkia sudah lemah, Tuhan membalikan keadaan. Ketika Yosafat sudah nggak mampu, Tuhan membalikan keadaan. Ketika setiap tokoh dalam Alkitab tidak mampu, firman bilang, Tuhan membalikan keadaan. Saya mau itu terjadi atasku, Tuhan. Nggak ada duit, saya jual emas saya. Kenapa kami jual? Kami bikin dapur umum, tidak ada uang waktu itu. Dan tanpa bantuan. Kita nggak pernah jalankan proposal minta-minta. Sorry, saya bukan pendeta minta-minta. Saya anti minta-minta. Sebab saya tahu hidupku milik Tuhan. Amin. Dan apa yang terjadi? 200 orang mati tiap hari. Mati tiap hari. Satu kali kami dapat telepon. Kami bagi cuma 70 paket, Om, pada waktu itu. Tiba-tiba telepon datang, anak-anak kecil, dapur umum jangan antar makan,
Mama baru meninggal, Delta tanggal 3. Malamnya telepon anak yang sama, dapur umum, Papa baru meninggal, kurangi 1 paket lagi. Hancur hati saya. Dan sepertinya kegelapan menguasai keadaan. Saya nggak terima. Dan dari sana apa yang terjadi? Saya bangkit, saya bilang istri kita berdiri buat Surabaya. Karena harusnya firman membuat kita bukan cuma dipulihkan dalam gereja, tapi menjadi terang buat kota dan menjadi terang buat bangsa. Amin. Apa yang terjadi? Tiba-tiba dari sana kami melihat 300 orang. Dari 70 paket, 300 paket. Dan tiba-tiba naik 3.000 paket. 4 orang masak 3.000 paket. Ibu-ibu ada yang mau masak 3.000 paket untuk 4 orang saja. Tidurnya cuma 1 jam tiap hari. Pengerja masak nasi nangis-nangis. Kenapa? 30 dandang nasi gede gini. 30 dandang nasi dia masak. 10 kali 3 dandang. Nangis. Kenapa? Kita tidur cuma 1 jam. Karena kita harus mendistribusikan buat 3.000 orang besoknya. Kami tidur cuma 1 jam tiap hari. Apa yang membuat kami kuat? Firman. Apa yang membuat kita mampu? Firman. Dan ada 1 titik tanggal 9 Juli pas ulang tahun gereja kita. Uang habis. Berkat habis. 300 juta ternyata saya pakai cuma 6 hari. Karena biaya memberi makan 3.000 orang itu sekitar 50-60 juta per hari. Uang dari mana? Mana kutehe? Saya pakai jurus terakhir. Jual rumah. Saya pergi ke bank. Saya nggak bilang istri saya mau jual itu rumah. Kalau saya bilang istri saya pasti gagal jual rumah. Tiba-tiba saya pergi ke rumah, ke bank. Saya bilang saya mau jual rumah satu-satunya, saya mau sedih banget gitu loh. Rumah ini satu-satunya hartaku gitu loh. Tiba-tiba saya angkat di safety box, saya angkat, Tuhan, seperti Abraham mempersembahkan Ishak, demikian pula aku mempersembahkan rumah ini menjadi sebuah kebangunan buat Surabaya. Saya masukkan ke bank untuk dijual. Tiba-tiba keluar dari bank, pengerja telepon, Pastor, ada SCTW datang. Oh, puji Tuhan, saya kembali ke bank. Jangan dulu dijual, kayaknya ada mujizat terjadi. Betul, saya tidak jual itu rumah. Kalau jual, aduh, saya mau tinggal di mana hari ini? Tidak mungkin dong jemaat Sidoarjo bilang, Pastor tinggal di sini aja. Gak mungkin. Betul? Tiba-tiba apa yang terjadi? Kami keluar, saya pulang, SCTV datang, Indosiar, Metro TV, Antv, sampai CNN Internasional liput kita semua. Tiba-tiba pendeta Rex Winarno yang banyak rambutnya viral, puji Tuhan, masuk di TV semuanya. Oh haleluya, saya bingung juga. Kapolda telepon, Pamdamnya juga, Ibu Gubernur kaget. Tiba-tiba yang nggak punya langsung telepon semua. Wih, ada orang gila beri makan 3.000 orang. Wih, pendeta lagi. Dan apa yang terjadi? Nggak punya uang hari itu tanggal 9, habis duit. Tiba-tiba saya berdoa di depan dapur. Jesus, entek, gak enak mana duitnya Tuhan. Tutup hari ini. Baru amin, selesai. Baru amin, tiba-tiba telepon bunyi. Wih, nomor dari luar negeri. Saya belum bisa Inggris waktu itu. Dari Amerika telepon. Halo, Kitchen Surabaya. Yes. Oh, masuk. Yes, saya cuma bilang yes. Tiba-tiba dia bilang money. Oh yeah, I know that money. I know. Dan saya kirim nomor rekening. Puji Tuhan. Mungkin ada yang mau tanya, nomor rekening saya gitu nih. Tapi percayalah, Pantai Costa heran lah, pelit-pelit rata-rata. Kecuali GPD Elohim Sidoarjo enggak seperti itu. Amin. Dan dari sana tahu gak, tiba-tiba saya kaget. Dia kirim uang 20 juta. Wih, kaget saya, 20 juta. Baru matikan telepon 5 menit, Australia telepon. Kitchen Surabaya, yang ngonyong, saya bilang money, yeah, I want send money, yeah, langsung 20 juta lagi. Tahu nggak? Hari itu Tuhan bergerak, Tuhan yang bekerja, firman yang memampukan. Australia, Amerika, Kanada, Jerman, Rusia, Taiwan, Singapura, Malaysia, China, kirim uang semua, seluruh dunia kirim uang. Tiba-tiba dapur habis uang, tiba-tiba jadi berkat begitu banyak. Bukan cuma dari luar negeri, dari dalam negeri. Ustadz, habaib, mau Bante, mau mana, semua agama datang. Mereka bawa beras ribuan ton, Indomie ribuan karton, telur ratusan ribu telur. Sampai saya kaget, rumah, gereja, dapur, jalan nggak mampu tampung berkat Tuhan, terlalu banyak. Kami harus berdoa, berhentikan dulu berkat Tuhan, terlalu banyak. Orang berdoa berkat,
Kita berdoa, stop Tuhan, terlalu banyak. Bedanya, saya hidup dalam firman dan saya melakukan firman. Jangan minta Tuhan berkati Anda, berikan alasan why God must bless you. Amin. Amin. Anak saya ada 2 dan saya mau bilang satu hal, kenapa kami kuat? Ada ratusan anak-anak yatim piatu nggak punya papa mama. Ada ribuan anak kehilangan sebuah harapan. Yang bisa memberi mereka sebuah harapan cuma firman. Firman tidak bisa hanya disebar begitu saja. Firman harus dipraktekkan dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam gereja ini. Tepuk tangan buat Tuhan. Dan hari ini kami kaget, kami beri makan selama 4 bulan. Surabaya adalah kota pertama tercepat COVID pemulihan. Kami mendapat penghargaan kemarin dari gubernur di depan seluruh pemerintahan kepala daerah ulang tahun Jawa Timur yang ke-78. Dapur umum adalah peringkat terbaik. Ada 5, NU, Muhammadiyah, PMI, dengan LASIS, dengan dapur umum. Dapur umum peringkat pertama terbaik Jawa Timur. Uang dari mana? Mana ku tehe? Saya pikir-pikir 1 hari 60 juta kali 4 bulan berapa uangnya? Mana ku tahu? Yang saya tahu, saya nggak mampu, tapi firman Tuhan di dalamku memampukan aku. Filipi 4, coba bilang begini, coba buka Filipi 4 ayat 12. Ayo multimedia cepat sedikit. Jangan lama-lama. Ada gembala di sini loh. Ayo baca, 2, 3. Kayak silat aja kita kayak baca yang kompak, 2, 3. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal. Paulus bilang sama kita nih, anak-anak yang di Elohim, dengar baik-baik. Kalau ada firman, ada Kristus, maka waktu kita kurang, kita limpah, kita gak akan pernah mengeluh. Bahkan kekurangan, kelimpahan gak akan bisa menggoyahkan imanmu. Kenapa? Kenapa? Sebab ada firman di dalamnya. Bahkan ketika engkau diberkati, engkau akan tetap bilang puji Tuhan. Tidak diberkati, engkau tetap bilang puji Tuhan. Makanya Paulus bilang, tambah ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Kalau Tuhan di dalammu, firman di dalammu, segala perkara kita bisa hadapi. Dan kita akan melihat Tuhan turut bekerja dalam segala keadaan, mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Nggak usah bilang Yesus nginjil. Nginjil malah orang tambah benci Kristen. Simple, cintai mereka dengan cinta Yesus, orang akan terima Yesus. Amin, amin. Dan hari ini kita gak usah repot-repot harus teriak-teriak. Dan apa yang terjadi? 1 tahun juga habis pasca COVID itu, dari ruko yang gak mampu lagi tampung 60 orang, Tuhan kasih gedung baru di Kenjeran 25 kali 30. Gedung itu kami namakan Revival Center Dapur Umum Surabaya. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan. Ibu-ibu, bapak-bapak, bukan berkat yang saya mau bilang hari ini, tapi yang saya mau bilang, Tuhan kalau ada di dalammu, Tuhan mampu memberkatimu lebih dari apapun. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan. Terakhir, ini penting sekali. Karena kalau ada kekuatan firman, maka pengharapan kita akan kuat. Kita nggak akan pernah lemah dalam segala keadaan. Saya masih punya waktu. Ya, kita ngalir ya. Oke, saya akan kupas semuanya dengan berkat Tuhan. Dan saya percaya di poin terakhir ini akan memberkati komplit kita. Sebab begini, banyak orang kuat hari ini, tapi belum tentu kuat nanti. Banyak orang mulai dengan iman, berakhirnya hancur. Makanya saya bilang tadi sama-sama Om, banyak hamba-hamba Tuhan mulai dengan sebuah kecintaan, kerinduan, tapi di dalam perjalanan mamon mengubah mereka, wanita mengubah mereka. Kenapa? Karena tidak punya kekuatan firman. Orang kalau punya firman, maka pengharapannya, perjalanannya pasti akan kuat. Hari ini menjadi sebuah warning buat kita. Keluarga tanpa firman akan kacau. Rumah tangga tanpa firman akan lemah.
Perusahaan tanpa ada firman kebenaran, engkau akan lemah. Makanya hari ini bangun firman, setiap hari baca firman. Firman itu kehidupan. Bayangkan ketika bumi masih belum berbentuk, firman, bus, jadilah terang, terang jadi. Firman mengubah yang tidak bisa menjadi bisa. Hari ini kalau ada firman di dalammu, dia akan mengubah yang tidak bisa menjadi bisa. Dan saya berdoa, keluarga yang ada di GPD Elohim Sidoarjo, Anda akan dipenuhi oleh firman Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Terakhir, Yeremia 29 ayat 11. Ayo buka, baca multimedia. Dua, tiga. Tuhan bilang begini, aku tahu rancangan apa yang ada padamu, jadi jangan sok tahu. Amin. Orang suka mau mendahului Tuhan, mau tahu masa depannya, pergi ke peramal. Jin, dukun, coba lihat dulu saya, bagaimana masa depanku. Ting tung tang, ting tang. Kamu akan diberkati Tuhan. Iyalah, semua dukun juga begitu kok. Saya dulu suka mainnya dukun, ke Gunung Kawi, ke gunung mana lagi semua, haleluya. Dan apa yang terjadi? Saya nggak kaya-kaya tuh, nggak pernah kaya tuh. Ternyata kekayaan bagi Tuhan bukan bicara bagaimana limpahnya hartamu, tapi bagaimana limpahnya hidupmu. Itu bisa memberkati pelayanan. Itu penting sekali. Kaya bukan diukur saja dari sebuah kekayaan, dari uang dan lain-lain. Kaya bisa diukur bagaimana engkau mencintai Tuhan, engkau menghormati gembalamu, engkau mencintai pelayananmu, engkau mencintai pekerjaanmu, bagaimana engkau memperlakukan istrimu, itu kaya. Bagaimana engkau perlakukan pembantumu, itu kaya. Banyak orang hari ini kaya di dalam gereja, tapi pulang miskin kelakuan. Bilang kanan kirimu, jangan pura-pura bodoh. Baru lihat orang-orang miskin. Wah, mulai, nggak usah, nggak ada yang hebat. Kita semua sama di mata Tuhan. Bayangkan kalau kita kaya, diberkati, di dalam gereja kita diurapi, pulang kita lihat pembantu kita ada susah, kita bantu dia, maka percaya firman itu akan menembus hati mereka. Saya mau berdoa bilang begini, nggak ada yang nggak bisa. Setiap hari Anda limpahi dengan cinta Tuhan, dengan firman Tuhan, maka kau akan melihat sebuah perubahan besar terjadi atas rumah tangga. Amin. Yang terakhir, mari kita baca ini. Ayo, Yeremia 29. Multimedia sudah marah-marah, nanti sudah dibuka, nggak dibaca. Apa sih yang mau pendeta? Haleluya. Ayo baca, 2, 3. Wey! 2, 3. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu apa? Hari depan yang penuh harapan. Saya selalu bawa contoh, bilang harapan. Banyak orang bisa bertahan napas di dalam air 6 menit, bahkan ada yang 10 menit. Bisa hidup tanpa tahan napas, tanpa makan 5 hari. Bisa tanpa minum 5 hari. Tapi saya lihat di Google, saya lihat sebuah fakta realita, orang banyak yang mati bunuh diri karena tidak punya yang namanya pengharapan. Mereka merasa mereka punya keluarga tidak mampu lagi, mereka cerai karena mereka merasa harapan untuk keluarga mereka sirna. Banyak orang yang merasa bahwa saya ikut Tuhan sia-sia. Kemarin di Subang orang gantung diri, di Bandung orang gantung diri, di Tasikmalaya orang gantung diri, Manado anak gembala bunuh diri. Banyak orang bunuh diri. Kenapa? Karena sudah tidak punya yang namanya pengharapan. Apa yang bisa membuat kita punya harapan kuat? Cuma Tuhan, cuma firman. Makanya kenapa Yeremia bilang begini, aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Pak, minta tolong Elias, tolong. Dari atas ini, Pak. Ini Tuhan. Tepuk tangan dulu buat Yesus. Yesus. Ini kita yang hina dina, yang suka marah, kecewa, mudah sakit hati, suka bohong-bohong, suka marah-marah. Bilang kanan kirimu kayak kau juga. Suka cerewet, gosip. Itu pendeta.
mulai dia cerita semua. Haleluya. Kan kayak kita kan, sudah diberkati dalam gereja, semangat, kuat. Pulang gereja lemas lagi. Jadi saya bilang ini harapan. Harapan itu kata bahasa aslinya memakai kata tikva. Tikva itu apa? Kabel, tali yang harusnya disambung kepada Tuhan. Jangan disambung, lepas dulu bro. Anggap ini berkat, uang. Banyak orang menggantungkan harapannya pada uang. Waktu uangnya habis, harapannya habis. Orang gantungkan harapannya kepada mamon. Anggap ini mamon. Mulai mamonnya digoyang Tuhan, habis. Gantungkan harapannya sama teman, mama papanya. Ketika mama papanya meninggal, loyo, bunuh diri. Kita gantungkan pengharapan kita kepada siapa hari ini? Kalau Tuhan, waktu Anda sedang digoyang, harusnya Anda bangkit. Pertanyaannya, kita bangkit gak? Pak, saya susah move on, Pak. Percaya. Saya bisa mengampuni yang lain, tapi kira ini orang itu aku, Pak. Katanya Tuhan, prakteknya tidak tuh. Belang kanan kirimu, semoga bukan kau. Perhatikan baik-baik. Harapan ini begini, Bapak Ibu. Kita ini lemah, makanya kita butuh Tuhan yang menguatkan kita. Kita ini seperti domba yang suka jatuh. Betul? Yang makanya kalau Anda lepaskan harapanmu, Anda gak akan pernah punya pengharapan bangkit. Seringkali kita lemah, ekonomimu gagal, dihancurkan orang, sakit penyakit. Perhatikan saya, kalau tanganmu lepas pengharapan, jangan mimpi Anda bisa bangkit. Betul? Makanya kita gak akan pernah bisa bangkit kalau pengharapanmu sama Tuhan lepas. Yang bisa buat Anda kuat cuma firman. Firman akan membangkitkan harapanmu. Pegang baik-baik, jangan sampai saya jatuh. Perhatikan, saya bisa dijatuhkan berkali-kali, tapi saya akan tetap bangkit. Saya bisa disepelekan, bisa mulai bangkit. Dijatuhkan ekonomi, saya tetap bangkit. Saya lagi hancur lagi, saya tetap bangkit. Harapan akan mengembalikanmu kepada tahta kasih karunia Allah, supaya Tuhan, bahkan semua dunia tahu engkau punya Tuhan yang benar-benar hidup di dalam Anda. Amin. Bilang kanan kirimu, jangan sampai hilang harapan. Bilang, jangan sampai hilang harapan. Silakan kembali, tepuk tangan buat dia. Saya tutup dengan sebuah kesaksian karena sudah mau jam. Harusnya saya mau mengalir 3 jam ini, cuma kalian nggak mau angkat tangan tadi. Sudahlah. Yang paling mengkhawatirkan dalam hidup apa? Ibu Vera, apa kira-kira yang paling ditakuti? Kematian? Siapa yang takut mati? Angkat tangan. Semua kuat. Pas sakit ngeluh, kenapa Tuhan? Mending tak mati aja. Suka ngeluh. Satu kali saya kira saya hebat, Bapak Ibu. Tuhan pakai luar biasa. Saya pembicara youth camp di seluruh Indonesia loh. Setiap tahun GPDI. Kemarin kami baru baptis hampir 2.000 orang. Sempat sombong, belagu. Rex ini belagu, rasa sudah menjadi berkat dapur umum. Hebat banget, bangga banget. Satu kali Tuhan uji saya. 2022, istri saya sering sakit kepala selama 1 tahun. Saya kira dia biasa aja, saya kasih makan Panadol merah. Hampir 1 karton habis, nggak sembuh-sembuh. Dan apa yang terjadi? Ternyata kami cek ke dokter Terawan untuk di DSA, saya mau cuci-cuci otak. Tiba-tiba kami masuk ke periksa lah MRI, dan dokter kaget. Dokter panggil, Pak Rex, good, everything is good, you can do that tomorrow, but your wife still, wait, I want to call doctor. Suster bilang begitu, saya mau panggil dokter. Dokter datang, Pak Rex, maaf, istri Bapak kena tumor otak di batang otak 4 cm. Istri saya nangis.
Dia ke WC, aku tahu nangis dia. Dia balik, aku pegang tangannya. Di depan dokter aku teriak, puji Tuhan. Kaget dokter. Kesempatan saya lihat Allahku bekerja. Maaf, saya nggak suka diintimidasi oleh keadaan. Yang hebatnya istri saya di dalam kesakitan, dia tetap melayani hamba-hamba Tuhan. Dia tetap menyetir, dia tidak pernah mengeluh dengan sakitnya. Satu kali istri saya bilang begini, yang kita nggak usah operasi, oke, puasa aja, oke kita puasa. Singkat cerita, bulan 10 2022 kami puasa sampai bulan 12. Puji Tuhan, mujizat terjadi. Tumornya tambah besar. Anda bilang mujizat cuma dari hal yang baik. Yang tidak baik harusnya mujizat juga dong. Bukankah Anda sudah baca firman? Dalam kekurangan, aku tetap mengucap syukur. Jangan dong, Tuhan kita cuma mau, berarti kita penipu, kita pembohong. We are liar, kita hanya mau Tuhan dalam keadaan yang baik. Harusnya dalam keadaan yang tidak baik, kita tetap bisa bilang Tuhan itu tetap baik dan dahsyat dalam hidupku. Amin. Mau tepuk tangan lah, gak apa-apa. Akhirnya bulan 12 tanggal 19 saya ingat, saya lagi berdoa, iblis datang. Saya bisa mendengar jelas. Dia suruh saya kutuk Tuhan. Protes dong sama Tuhan. Kamu kan sudah melayani, sudah jadi berkat, sudah bla 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 bla. Ini loh semua jasamu. Di sana Tuhan kasih ingat saya. Tuhan gak akan pakai orang selama dia masih sombong. Amin. Yusuf, kenapa Tuhan tidak pakai? Sombong. Banyak yang nggak ngerti. Saya bongkar rahasia Yusuf sebelum kita masuk kepada kesaksian. Bagaimana bukti Yusuf sombong? Waktu dia ceritakan mimpi, kalian semua akan sembahku. Saudaranya marah kan? Dia ngomong lagi, papa mama akan sembahku. Yang paling jelas waktu di rumah Potifar, suamimu tidak lebih besar kedudukannya dari aku. Sombong nggak? Seberapa banyak kita sombong tapi tidak kelihatan. Tuhan gak akan pernah memakai orang-orang yang sombong. Hari itu saya menangis, saya bilang, Tuhan ampuni saya. Saya tetap mencintai Tuhan. Dan saya mau berubah hari ini. Tiba-tiba ada orang suara, penang. Dan tiba-tiba HP saya bunyi. Telepon masuk dari pengusaha Jakarta. Pastor Rex, saya ada aturkan Pastor Rex untuk check up di Penang ya. Di rumah sakit Island Hospital. Oke. Saya pergi, saya lihat konfirmasi. Oke, saya pergi cek sama istri saya ke Penang. Dan puji Tuhan dokter Penang bilang, Pak sudah 7 cm. Kalau tidak dioperasi Januari dia mati. Karena istri saya sudah tuli, mata setengah sudah buta. Apa yang harus saya buat dokter? You siapin uang 350 juta dan 8 jam operasi. Pertanyaannya, hari itu saya nggak punya uang. Saya nabur buat gereja 90%. Saya buka, saya harus beri makan 10.000 orang setiap bulan. Pengerja kami ada 19 orang. Gereja kami minus 40 juta setiap bulan. Perpuluhan di bawah 5 juta. Saya ada, jujur, kasih karunia. Amin. Saya cuma punya 2 juta waktu itu. Saya nggak mau berangkat. Istri saya bilang, sudahlah yang kita hadapi dengan iman saja. Kita cuma menyembah. Satu kali saya nggak tahan, di kamar tanggal 27 Desember istri saya hantam kepalanya di tembok. Sakit ya, sakit. Saya nggak tahan, saya bisa menahan segala penderitaan, tapi saya nggak bisa tahan waktu istriku menderita. Dan saya nggak punya uang. Tapi karena dia menderita, saya bilang, yang berangkat. Ada uang? Ada. Padahal nggak ada. Saya beli Traveloka Pay Later. Puji Tuhan, thank you Pay Later. Berangkatlah saya sama istri saya ke Penang tanggal 3 Januari 2023. Tanggal 4 dokter suruh bayar dulu 90.000 ringgit. Dan saya nggak punya uang.
Saya cuma pakai bahasa, oke, saya bayar. Saya ke reception, pura-pura bayar pakai kartu kredit. Rejection. Ditolak semua. Karena nggak ada uang. Kenyataannya nggak ada uang. Tapi kebenarannya Tuhan suruh saya pergi sana. Yang mana yang saya harus pilih? Saya harus tunduk pada kenyataan untuk pulang, atau saya tetap maju pada sebuah kebenaran yang bilang ini mustahil, tapi engkau akan lihat kemuliaan. Saya hanya pilih bertahan. Saya coba lagi kartu, ditolak. G. Tiba-tiba saya ke reception, saya lagi tunggu, ada waiting room. Saya lagi menyendiri. Makanya kamu harus dekat sama Tuhan. Orang yang dekat sama Tuhan, Tuhan bicara banyak. Percayalah, Tuhan bicara banyak. Dia bisa taruh di hatimu suatu kekuatan yang tidak bisa engkau hadapi. Tiba-tiba ada suara, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat. Saya nyanyi, saya coba lagi, masih ditolak. Tuhan, apakah saya harus pulang? Saya nangis, saya nyanyi lagi, karena saya nggak peduli, orang tidak kenal saya kok. Dia nggak tahu ini pendeta GPDI kok, dan saya nggak bikin malu-malu Tuhan kok. Saya cuma nyanyi. Tiba-tiba Tuhan suruh pergi ke kasir. Saya bayar, diterima. Saya kaget. Siapa yang kirim uang? Tiba-tiba 2 telepon masuk. Pertama kakak saya, Cece, wo kangkang Kenny Chen Usat Hiao. Saya baru berikan kamu uang 50 juta. Saya kaget. Itu pun kalau bukan Tuhan yang gerakan keluarga, siapa mau kasih kita berkat? Tapi ada satu orang, cuma teman. Dia telepon saya, bro, apa kabar? Baik. Kok aku doa mukamu kok jelek? Kayak gitu. Kenapa? Mukamu kok kayak susah sekali. Kamu di mana? Di Penang. Kenapa? Istriku sakit. Pantas. Aku tadi doa, Tuhan kasih lihat mukamu, dan Tuhan suruh kasih uang 300 juta. Aku baru kirim 300 juta. Aku nangis. Aku bilang, Tuhan, terima kasih. Tuhan tidak permalukan hambamu yang serius dengan Tuhan. Masuklah istri saya. Apa yang terjadi waktu istri saya masuk? Tanggal 5 kita masuk jam 8 pagi. Saya main game 8 jam tunggu, belum keluar-keluar. Tuhan marah saya. Hei, saya kirim kamu bukan main game, berdoa di sana. Saya dengar suara itu, saya stop main game, saya nyanyi. Aku punya, di ruang tunggu, punya yang besar. Ternyata ada 22 orang, 23, 24 lupa, pasien operasi kanker tumor parah di sana. Keluarganya sedang nunggu di ruangan yang sama. Jadi waktu saya sedang nyembah, tiba-tiba saya rasa hadirat Tuhan kuat. Bus, ada orang Sidoarjo, saya masih ingat namanya Olivia. Olivia di mana kan now sekarang? Dia sama papanya datang, pastor ya, iya, boleh doakan mama saya kanker ginjal. Saya doakan, tiba-tiba hadirat Tuhan Roh Kudus turun, bus, tiba-tiba kepenuhan Roh Kudus. Mereka berbahasa roh dalam sebuah ruangan. Saya doakan, dilawat Tuhan, kepenuhan juga. Satu ruangan kepenuhan Roh Kudus. Dan hari itu jam demi jam keluar, 8 jam, 9 jam, 10 jam, 12 jam. Istri saya yang paling terakhir, belum keluar-keluar. Tapi semua yang keluar sampai hari ini tidak ada yang mati. Tepuk tangan. Nomor saya dibagi, ada pendeta di Penang, di Island Hospital, dibagi. Istri sedang dioperasi, saya ditelepon, karena di Penang, di Island, 90% orang Indonesia. Di WA lah, Pastor Rex naik ke lantai 4. Saya naik lantai 4, saya mulai doakan. Saya turun lagi ke ruang operasi. Tiba-tiba terbalik lantai 3, saya naik lagi doakan lantai 3. Turun lagi ke ruang operasi. Lantai 2, saya naik lagi lantai 2. Saya turun lagi ke ruang operasi. Hari itu saya bolak-balik doakan orang di rumah sakit. Saya jadi tahu alasannya. Tuhan mau rubah rumah sakit Island jadi rumah sakit penuh pengharapan sama Tuhan. Hari itu istri saya cuma 1 hari, 15 jam baru selesai operasi. Yang luar biasanya, cuma 2 hari disuruh pulang. Dokter bilang ini cacat atau mati, udah gak punya harapan. Hari itu
tidak ada cacat, tidak ada kematian. Pulang 2 hari sudah disuruh pulang. Kita di Indonesia kita ditahan-tahan sampai mau sembuh pun masih ditahan toh. Di sana enggak, disuruh pulang. Mujizat terakhir, mujizat bayar. Pas mau bayar, saya suruh mertua saya tunggu, karena saya takut dia nanti lihat saya nangis. Saya pergilah bayar. Berapa semuanya sudah mau keluar nih? Ternyata bukan 350 juta, 450 juta. Ternyata tambah 100 juta karena istri saya 15 jam operasi memakai 16 tenaga medis. Hari itu dia hampir mati dan dokter harus mengirimkan dokter dari Malaysia untuk membantu mereka. Dia di anestesi 2 kali karena sudah terlalu berat, tumornya nggak bisa dipecahkan. Akhirnya biaya bertambah dan mujizat terakhir bayar. Nggak mungkin dong mujizatnya sama, betul? Betul? Mujizat bayar. Oh Tuhan, 100 juta uang dari mana ini Tuhan? Tolong saya Tuhan. Ternyata saya antri bayar, semua orang bayar. Saya, hari itu kasir tutup semua, tinggal 1 karena jam makan siang. Semua orang tunggu lama. Saya coba bayar, pura-pura bayar, ditolak lagi. Oh Tuhan tolong, ini nggak bisa sama lagi duitnya, ini nggak ada uang nih 100 juta. Tiba-tiba saya lihat mukanya orang busuk sekali mukanya. Kayak kalian sedang tunggu saya kapan selesai khotbah ini. Tiba-tiba apa yang terjadi? Saya karena sudah bingung mau gimana, saya ambil kursi. Mereka liatin saya balas liatin mereka. Udah nggak punya kekuatan, tiba-tiba saya nangis. Antara saya malu, saya gimana Tuhan? Sejauh ini Tuhan tuntun saya loh. Saya ini hidup hanya dari iman-Mu Tuhan. Saya gak pernah neko-neko, saya murni kok Tuhan. Saya melayani dengan cinta kok. Gak dibayar juga gak apa-apa Tuhan. Saya cuma minta Tuhan, jangan bikin malu saya. Tiba-tiba saya sedang sibuk nangis. Mereka yang mulai benci saya, mukanya busuk, datang ke saya. Why? Ada apa? Saya bilang, you cannot help me, only God can help me. Tidak ada yang bisa tolong saya. Saya nyanyi, aku punya Tuhan yang, orang-orang liatin saya besar, saya nggak peduli. Yang telah berjanji, sampai nangis orang liatin saya nggak peduli, saya nggak mau peduli. Hari itu saya cuma mau Tuhan cerita tentang saya. Ini cerita tentang kita Tuhan. Ternyata waktu saya sibuk nangis, Tuhan sibuk tolong saya. Tuhan suruh diam, Rex, tenang. Itu di kantongmu masih ada duit. Saya bingung. Ternyata masih ada titipan 10.000 ringgit. 30 juta waktu itu. Saya kaget. Masih ada 30 juta. Dan ternyata waktu saya sibuk nangis, ada 5 WA masuk. Orang kasih saya berkat 4 orang, 5 juta, 20 juta. Yang satu, tiba-tiba dari planet mana kasih saya perpuluhan 50 juta. Hari itu Tuhan bayar 450 juta. Tepuk tangan buat Tuhan. Masih ada sisa. Istri bulan 6 pergi balik untuk kemoterapi. Orang harusnya botak kan. Istri saya mujizat tidak mengalami kebotakan. Masih ada sisa 1,5 senti. Dokter bilang di otak, di batang otak nggak bisa diambil. Selalu pasti ada sisa sedikit. Nanti paling 20 tahun baru aktif lagi. Kemarin kami cek lagi bulan 11, tumornya hilang. Bapak Ibu, kalian harus bangga, kalian punya Tuhan yang hidup. Fondasi yang kuat, hormati Tuhanmu. Kedua, cintai Dia dengan firman. Yang ketiga, hiduplah dalam pengharapan. Engkau akan melihat Tuhan memberkati engkau luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan yang terbaik.